Jadi kalau bicara masalah sampah dan plastik di Indonesia ini kan kita sudah sangat gawat ya, sudah gawat darurat begitu pastinya. Apalagi kalau kita bicara secara khusus terkait masalah sampah saset, kenapa ini menjadi lebih pelik ya? Karena memang sampah yang sifatnya multi layer ini sangat rendah nilai ekonomisnya begitu ya. Kenapa udah masuk ICU, sampah udah di laut. Kalau sampah udah di laut itu namanya udah kriminal. Udah kecelakaan besar. Iya. Artinya something wrong di darat. Betul, karena sebenarnya permasalahan sampah ini kan permasalahan yang besar ya. Cuman banyak sekali orang yang menutup mata gitu. Kami ingin Rebrix ada memberi nilai tambah gitu, memberi solusi baru untuk permasalahan sampah. Jadi kalau ditanya Indonesia, memang secara khusus kita nggak ada datanya ya, belum ada datanya begitu. Tapi memang dari yang lebih dari 800 miliar di pasar global itu, 50%-nya itu di pasar Asia Tenggara begitu. Jadi memang Indonesia masuk ke dalamnya. Tapi tidak hanya Indonesia, karena ada Thailand juga, Filipina gitu, Malaysia, yang memang menjadi pasar untuk perusahaan-perusahaan FMCG ini untuk memasarkan saset. Industri ini memang yang terutama perusahaan-perusahaan consumer goods ya gitu, karena memang packaging ini kan mereka begitu. Ini memang pasarnya sangat besar, yang satu di Asia Tenggara dan juga secara global ya, dan memang angka produksinya selalu naik setiap tahun. Tapi di sisi lain mereka pun juga tidak bertanggung jawab ya, maksudnya dari industri pun juga tidak menawarkan skema-skema untuk menangani sampah dari produk yang mereka hasilkan gitu. Ya memang sebenarnya lebih murah memproduksi packaging itu dari virgin oil ya, jadi memang dari apa namanya minyak bumi mentah, dari sumber mentah langsung gitu ya, dibandingkan dengan recycled content dari plastik ini daur ulang lalu dijadikan packaging gitu. Nah ini tapi kan kita tidak bisa melihat seperti itu gitu. Kalau kita bisa bicara dalam mengelola negara ini kan mungkin ekonomi memang aspek yang jadi prioritas, tapi aspek lingkungan ini kan yang memastikan bagaimana sebenarnya kelanjutan ini dalam jangka yang lebih panjang begitu kan, jangka waktu yang lebih panjang. Sebetulnya teknologinya nggak salah, plastiknya nggak salah. Yang salah itu cara buang sama cara pakai. Nah, saya melihat bahwa pembangunan teknologi kita itu harusnya dibarengin dengan pembangunan manusianya. Nah, plastik itu benar, bagus gitu ya, banyak manfaatnya lah. Tapi karena salah pakai, karena salah buang, jadi bermasalah kan. Saya pikir semua teknologi seperti itu. Pertama, dari jenis plastiknya sendiri kan itu multi layer, dan untuk mendaur ulangnya itu nggak mudah. Nah, apalagi saya justru bukan hanya mendaur ulangnya, mengumpulkannya itu yang jauh lebih susah. Jadi mereka cuma mikir produksi sebanyak mungkin, terus keuntungannya tuh kan dilihat, kemajuannya tuh selalu berapa banyak produksi per tahun gitu ya. Padahal justru itu akan menjadi sampah kan semuanya. Jadi memang iya, dan makanya kembali lagi sebetulnya harusnya memang ada peraturan dari pemerintah. Katakanlah saya mau bikin pabrik kemasan, saya mau bikin pabrik botol misalnya. Harusnya saya tidak dapat izin kalau saya tidak punya program after consumer gitu loh. Ini sebagai salah satu syarat. Jadi kalau kita bicara pengolahan sampah, pertama tadi ya kita mungkin mengacu tadi yang baru ini ya, yang soal Permen LH, peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Ini sebenarnya mungkin kita belum bisa komentar banyak karena kita juga masih memantau ya gitu. Jadi
produsen itu diminta untuk mengurangi sampah dari kemasannya mereka itu sebesar 30% dalam 10 tahun ya. Jadi 2020 sampai 2030. Nah, ini yang sedang kita pantau, kita juga belum mendapatkan hasilnya begitu, karena memang sayang sekali juga di dalam permen itu nggak ada kejelasan juga terhadap aspek untuk keterbukaan informasi publik begitu ya. Jadi itu mungkin salah satu catatan. Tapi kita sedang upayakan untuk kita bisa melihat untuk bentuk pengawasannya gitu. Karena jangan sampai memang nanti skema-skema yang ditawarkan sebenarnya juga tidak menyelesaikan masalah atau bahkan malah menambah problem-problem baru begitu. Ya, jadi kalau secara umum sebenarnya kenapa misalnya dia nilai ekonomisnya rendah, karena multi-layer ini saset ini bukan hanya satu jenis plastik ya. Jadi misalnya dia ada kemasan packagingnya, terus di dalamnya misalnya ada lapisan aluminium ataupun mungkin jenis plastik lainnya, sehingga lebih sulit gitu. Karena secara teori ketika plastik itu mau didaur ulang, dia harus dikumpulkan dengan jenis plastik yang sama gitu ya, bahkan mungkin dengan warna yang sama gitu. Karena lebih sulit untuk akhirnya mengelola gitu. Tidak banyak akhirnya perusahaan-perusahaan yang punya klaim bahwa mereka bisa mengelola sampah-sampah saset gitu ya. Mungkin berbeda dengan kalau kita bicara botol-botol PET begitu ya, atau mungkin jenis-jenis plastik lainnya. Keadaan saat ini sih kalau untuk sampah yang tertolak, setahu saya ya, belum ada perusahaan atau badan daur ulang yang bisa mendaur ulang dalam jumlah besar seperti itu. Jadi semua sampah jenis-jenis yang tertolak ini seperti multi-layer sachet langsung terbuang ke TPA. Ada satu penelitian oleh Universitas di Bali ya, Universitas Udayana, itu menyatakan bahwa jenis-jenis plastik yang ditemukan di pesisir Bali saat itu, menurut penelitian itu, 52%-nya adalah sampah plastik food packaging atau soft plastik. Yaitu sampah plastik jenis-jenis yang tertolak ini loh Mas. Karena dia tertolak, mungkin lupa diperhatikan ya, jadi akhirnya berakhirlah di alam seperti itu sih. Sebenarnya permasalahan sampah ini kan sebenarnya permasalahan yang sangat masif sekali ya Mas. Sebenarnya harusnya berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, perusahaan, perorangan semua tuh harus bergandengan tangan. Sebenarnya nggak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan sendirian seperti itu. Jadi langkah pertama itu adalah kita mencacah plastik-plastik ini dengan mesin kita ini. Dicacah itu prosesnya kita cacahin sampai halus. Setelah halus dan dicacah itu kita campur dengan komposisi dan formula yang kita punya di dalam mesin mixer di sana, lalu kita cetak sih. Untuk produk pertama kami yang sekarang sudah ada yaitu piping block, dalam 1 meter persegi itu kami mendaur ulang 880 lembar sampah plastik kemasan atau sachet seperti itu. Kami menghitungnya dengan kemasan kopi sih karena lebih mudah untuk dilihatkan bahwa banyak seperti itu. Jadi minimum 880 lembar. Jadi kalau misalnya kita punya kapasitas produksi itu dalam 1 hari, kita bisa memproduksi sampai 100 meter persegi Mas. Jadi dalam 1 hari itu minimum kita punya potensi untuk mendaur ulang hingga 88.000 lembar saset seperti itu. Rakyat Indonesia sekarang makannya apa? Mie instan sama kopi saset. Di desa lagi. Dan ini buat saya ada suatu perubahan yang besar. Dulu kan sampah desa beda dengan sampah kota. Sekarang sama. Karena ada saset-saset tadi sama instan-instan itu. Dan kenapa memang kita pakai saset kecil? Tadinya memang secara ekonomi si produsen itu. Kan karena banyak yang berpenghasilan rendah. Nah nggak dipikirkan itunya, akibatnya. Gitu. Sama juga industri makanan. Dulu kan cuma berpikir bagaimana supaya awet. Gitu. Saking awetnya si plastiknya nggak hancur. Di Indonesia belum ada. Jadi sebetulnya kalau di negara maju kan ada incineration plant, incinerator. Nah,
sebetulnya kan setelannya kalau kita udah pakai plastik, apalagi yang multi layer, ya pengolahannya harus pakai incineration plant, jadi energi. Nah sekarang untuk yang saset ini masih jauh, gitu loh. Makanya kalau yang untuk kota besar, ya udah incineration plant karena plastik bisa masuk. Jadi malah jadi energi kan. Dan nggak mungkin kita milah-milah atau ngumpul-ngumpul bungkus permen gitu kan, lebih mahal daripada dibakar di incinerator. Dan kalau misalnya tidak ramah lingkungan, produsen harus bertanggung jawab kemasannya diolah oleh produsen tersebut. So, mulai sekarang kurangi penggunaan sampah plastik. Kita juga melakukan konsultasi dengan pemerintah, misalnya dalam beberapa kesempatan kita juga mendorong agar misalnya permen LH yang kemarin belum tercapai itu bisa jadi disahkan seperti itu ya. Nah sekarang kita juga sedang tadi mengawal, kita sekarang sudah punya peraturannya, benar nggak ini berjalan. Lalu juga kita dengan teman-teman koalisi gitu di Aliansi Zero Waste Indonesia juga melakukan berbagai upaya ya, intinya untuk bagaimana kita bisa mengatasi masalah sampah plastik ini begitu. Bicara soal pengolahan sampah di hilir seperti daur ulang, iya, tapi memang kita yang lebih penting bagaimana kita bisa mengendalikan ini agar produksinya tidak lagi semasif itu begitu ya. Kita tahu memang ini tidak bisa dicapai dengan instan, mungkin beda ya kalau kita bangun satu teknologi mungkin setahun 2 tahun selesai gitu ya. Tapi kalau ini mungkin perjalanannya jauh lebih panjang, tapi kita sebenarnya bisa mengharapkan impact yang jauh lebih besar gitu. Ya, jadi memang kalau di Indonesia sendiri memang kita belum banyak melihat adanya semacam komitmen begitu ya, komitmen yang benar-benar serius maksudnya dari berbagai industri ini untuk melakukan perubahan yang signifikan begitu ya. Memang sebenarnya sudah mulai merespon dengan mengeluarkan komitmen-komitmen seperti misalnya mau mencoba mengganti packagingnya dengan kertas begitu ya, atau mungkin menghilangkan unnecessary plastik seperti itu. Walaupun kita lihat sebenarnya komitmen yang dikeluarkan pun juga belum ideal begitu ya, karena memang tidak fokus pada pengurangan plastik ataupun material sekali pakai lainnya. Begini ya kurang lebih satu tutupnya semprot. Jadi itu bisa disimpan ya berlapis-lapis terus ya. Terus terang aja saya memperkenalkan pemilahan itu 33 tahun yang lalu, tahun 87 pulang dari Eropa. Nah, waktu udah mulai 2 warna lah saya. Tapi setelah 33 tahun ini saya melihat belum berhasil. Jadi paling baru warna kan. Tapi saya pikir itu juga bukan di kalangan bawah aja ya, di atas pun masih seperti itu, masih kecil sekali persentasenya yang sudah milah kan. Justru sekarang PR kita pemerintah bagaimana menelan sampah yang banyak ribuan ton dan masih tercampur. Itu emergency. Ini mau nggak mau ditelan. Karena pelayanan tuh harusnya 100%, karena kalau nggak 100% pasti bocornya ke laut. Nah, circular economy itu kan di negara sana di mana linear ekonominya udah bintang 5. Kumpul angkut buangnya udah bener, truk sampahnya udah bener, TPA-nya udah bener. Nah, baru bisa ke circular economy. Karena circular economy itu syarat utamanya pemilahan di rumah. Contohlah sekarang sangat klasik ya. Orang udah mau milah, berarti kan masyarakat udah mau. Tapi truk sampahnya belum jadi terpilah. Ini disatukan lagi. Artinya kan infrastrukturnya yang belum siap gitu. Jadi kalau saya melihat masyarakat itu sebetulnya gampang, bisa 1 jam berubah, asal sistemnya udah ada. Iya. Kami ingin Rebrix ada memberi nilai tambah gitu, memberi solusi baru untuk permasalahan sampah. Karena reject plastik ini kan sampah yang benar-benar nggak ada yang mengolah, yang mas setahu saya tidak ada yang mengolah dalam jumlah masif seperti itu.
Jadi saat kami memulai membuat produksi ini, sebenarnya kami tuh sangat berpegang sama yang namanya metode hijau. Jadi metode yang kami pilih ini setelah mengalami research itu, kami memilih metode yang tidak menghasilkan sampah baru. Jadi dalam proses pembuatan bahan bangunan kami ini, kami tidak melakukan pembakaran, jadi tidak menimbulkan asap. Terus strategi kedua kami untuk mencegah atau menghindari yang namanya polusi mikroplastik adalah kami membuat paving kami itu memiliki 2 layer. Jadi permukaan atas yang bertemu dengan hujan, panas, atau mobil kendaraan, ban mobil gitu ya, itu tidak mengandung plastik. Plastiknya itu ada di bagian bawah yang kita compact secara padat di bawahnya seperti itu. Jadi kemungkinan plastik itu untuk tercemar itu sangat minim sekali ya Mas. Jadi paving kita ini memiliki kekuatan 250 kg per cm persegi. Itu kita udah uji di B4T di Balai Kementerian Industri di Bandung, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan kriteria SNI, 250 kg per cm ini udah cocok untuk digunakan untuk lapangan parkir atau pedestrian dan garden seperti itu sih. Jadi memang produk ini kita usahakan untuk jangan sampai menimbulkan masalah baru. Kita kan tujuannya untuk menciptakan solusi yang lebih baik gitu ya. Kita berusaha untuk menjalani segalanya dari hati kayak gitu. Jadi semua effort kami ini kami percaya kita menjalani dengan hati, kami yakin kami bisa menggerakkan teman-teman yang melihat kami gitu. Untuk yuk sama-sama gitu, kita bikin effort sama-sama untuk mulai mereduce penggunaan plastik atau mereduce menghasilkan sampah di rumah kayak gitu. Kita mulai reduce di rumah, terus kita juga bisa memilah sampah. Nanti sampahnya ini bisa dikirim ke pihak-pihak yang memang bisa mendaur ulang sampah jenis tersebut. Jadi ini adalah hasil pencacahan pertama. Jadi kita cacah lagi untuk mendapatkan potongan yang lebih kecil-kecil yang nantinya bisa digunakan untuk dicampur di komposisi kita sih, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk tahap pertama langsung dicampur itu kenapa? Karena memang terlalu besar kan, jadi kita perlu membuatnya jadi sedikit kecil, lebih kecil lagi untuk bisa tercampur dengan formula yang lain seperti itu. Jadi lebih solid gitu? Iya, biar lebih solid. Untuk hasilnya nanti produknya bisa lebih solid dan lebih kuat sih. Jadi sebenarnya kalau menurut saya bukannya pemulung dan bank sampah tidak mau mengumpulkan jenis sampah yang tertolak ini. Tapi karena sampah yang tertolak ini belum ada yang mendaur ulang dan belum ada yang mendaur ulang, tidak ada perusahaan yang mau mendaur ulang dalam jumlah besar. Jadi kan nggak ada harganya. Oleh karena itulah bank sampah dan pengepul dan pemulung ini tidak mengumpulkan jenis sampah plastik yang tertolak ini. Sebenarnya impact yang Rebrix berikan itu sebenarnya ada impact yang nyata gitu ya Mas. Jadi selama 6 bulan efektif marketing gitu ya dengan Rebrix, kami itu sudah berhasil mengolah dan memasang setidaknya hampir 1,5 juta sampah sachet menjadi parkir atau menjadi paving block seperti itu. Dan itu sudah digunakan oleh masyarakat seperti itu, hanya dalam waktu 6 bulan loh.
Untuk impact sosial sih sebenarnya Mas, kami merasa begini, dari kita perjalanan awal memulai social media campaign ya, dari follower baru berapa ratus, sekarang kita udah punya follower hampir 14.000 seperti itu. Dan kita bisa menerima sampah itu setiap hari, hampir 50 kilo sampah plastik yang tertolak ini. Jadi dari sisi kesadaran, kami merasa kalau lihat dari jumlah sampah yang kami terima sih, semakin lama semakin banyak ya, kayak gitu. Mudah-mudahan kita bisa memberi impact positif lagi ke masyarakat. Jadi visi kami adalah kami menjalani benar-benar sirkular ekonomi, di mana dari sampah plastik yang tertolak ini kita bisa daur ulang menjadi paving kan saat ini gitu kan. Lalu nanti pada saat akhirnya mudah-mudahan kami bisa menemukan cara yang tepat di mana paving ini bisa kami daur ulang kembali menjadi produk lain atau digunakan untuk tujuan lain seperti itu, sehingga ekonomi ini terus berputar seperti itu sih Mas. Jadi memang PR-nya juga masih sangat panjang ya, dan pun kita sebenarnya juga melihat ini sebagai sebuah challenge, karena tentu ya kalau kita bicara misalnya pengelolaan anggaran di berbagai daerah kan tentu biasanya aspek soal sektor kebersihan ini tidak jadi prioritas ya, kan kita biasanya lebih struggling dengan isu-isu yang lebih umum, misalnya pendidikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur seperti itu ya. Karena Presiden bilang masalah sampah sudah darurat tahun 2015, sudah 5 tahun yang lalu. Artinya baik lembaganya, dananya semua harus sudah darurat.